Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah anak ibu, ibu ucapkan selamat siang kepada anak ibu semua dan kepada ketua kelas yaitu Putri Adiza. Kepada Putri Adiza dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih kepada Putri Adiza yang telah memimpin doanya. Baiklah, anak ibu, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak ibu. Yang pertama itu Putri Adiza. Hadir, Bu. Yang kedua, Nur Hafizah. Hadir, Bu. Selanjutnya, Nazla Ashifa. Hadir, Bu. Yang terakhir yaitu Nadia Quratul Aini. Hadir, Bu. Baiklah, anak ibu hadir semua dan dipersilakan kepada anak ibu untuk dapat mengecek kebersihan serta kerapian dari diri anak-anak ibu. Baiklah, ibu ingatkan kepada anak-anak ibu semua untuk selalu bersikap disiplin serta bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Baiklah anak ibu, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang latar yang ada dalam cerita. Ada latar waktu, ada latar tempat, serta latar suasana. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang cerita. Cerita tentang teks narasi. Jadi capaian pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu diharapkan peserta didik nantinya dapat memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Dan peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau yang ditayangkan yang diperiksa sesuai dengan topik. Baiklah, Ibu ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaan mengenai mengapa kita harus membiasakan membaca baik dari sumber buku atau berbagai sumber media elektronik. Dan untuk pertanyaan pertama ini dipersilakan kepada Nazla Ashifa untuk menjawab.
Baiklah, Bu. Jawabannya kita harus membiasakan membaca dari buku atau sumber media elektronik karena membaca membuat kita menjadi pintar, menambah pengetahuan, dan membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Membaca juga bisa membuat kita lebih kreatif dan menghibur. Hanya itu jawabannya, Bu. Baik, terima kasih kepada Nazla atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana cara menemukan pesan cerita baik dalam buku maupun media audiovisual seperti video. Pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh Nadia Kuratul Aini. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, Bu. Jawabannya itu cara menemukan pesan cerita dalam buku atau media audiovisual seperti video adalah dengan memperhatikan apa yang terjadi pada tokoh-tokohnya dan apa yang mereka pelajari. Pikirkan juga tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Biasanya pesan cerita adalah pelajaran atau nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Baik, terima kasih kepada Nadia atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu mengenai hubungan, jelaskan apa hubungan sifat tokoh terhadap pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Pertanyaan yang terakhir ini akan dijawab oleh Indah Gandhi. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu sifat tokoh dalam cerita menunjukkan bagaimana mereka bertindak dan membuat keputusan. Tindakan dan keputusan mereka membantu kita memahami pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan dalam cerita. Misalnya, jika tokoh tersebut bersikap jujur dan mendapat hasil yang baik, pesan ceritanya mungkin tentang pentingnya kejujuran. Baik, terima kasih kepada Indah atas jawabannya. Nah, dari pertanyaan tadi, dipersilakan anak-anak ibu untuk memperhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, dari gambar yang telah anak-anak ibu perhatikan, ibu dipersilakan untuk menjelaskan siapa saja tokoh dalam gambar tersebut serta bagaimana sifatnya. Kepada Nazla Asifah dipersilakan untuk menjawab. Baik, Bu. Tokohnya ada kelinci, sifatnya sabar. Terus ada kura-kura, Bu, sifatnya sombong. Baik, Nazla. Serta latar waktunya apakah siang hari, malam? Latar waktunya siang hari, Bu. Iya, benar. Makasih, Nazla. Baiklah, anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mengenai teks narasi. Nah, teks narasi ini adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Contoh dari teks narasi bisa berupa novel, cerpen, dongeng, dan sebagainya. Tujuan serta fungsi dari teks narasi ini yaitu untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Dan di sini ada terdapat ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu sesuai dengan definisinya, teks narasi ini bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut, serta struktur teks narasi lainnya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks yaitu tokoh, latar, alur, serta tema yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak hanya dari buku cerita saja, kita dapat menemukan cerita narasi melalui web,
atau blog serta video-video di internet yang beragam. Dan selanjutnya itu materi mengenai struktur teks narasi. Ada 4 dari struktur teks narasi. Yang pertama itu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan cerita berupa latar belakang, tempat dan waktu, serta tokoh dan lain sebagainya. Struktur yang kedua itu komplikasi. Masalah atau konflik yang terjadi sehingga mencapai puncak dari konflik. Struktur yang ketiga itu resolusi. Resolusi yaitu konflik mulai menurun serta solusi yang mulai terlihat. Struktur yang terakhir yaitu koda. Bersifat opsional, berisikan pesan moral dari kisah tersebut. Dan kita harus mengetahui unsur dari teks narasi. Teks narasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama tema. Gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi adalah cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu latar. Latar berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Selanjutnya alur. Alur merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur. Cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif dan gabungan yaitu maju mundur. Unsur yang keempat yaitu tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis yaitu tokoh utama, antagonis yaitu lawan tokoh utama, dan sitragonis yaitu penengah atau netral. Unsur selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Berbagai sudut pandang ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian contoh soal. Baiklah anak ibu, dari materi yang ibu jelaskan mengenai teks narasi tadi, maka kita akan melanjutkan tentang baiklah anak ibu, untuk selanjutnya kepada anak ibu dapat mengerjakan LKPD dan silakan untuk memperhatikan video ini yang akan menyangkut tentang LKPD anak ibu nantinya. Baiklah anak ibu, apakah anak ibu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Pertanyaan pertama yaitu apa judul dari cerita tersebut? Yang pertanyaan ini akan dijawab oleh Indah Diandi. Kepada Indah dipersilakan. Judul dari cerita tersebut yaitu Belajar Jualan, Bu. Nah, baiklah, terima kasih Indah. Pertanyaan kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Najla Afifah. Kepada Najla dipersilakan. Baik, Bu. Tokoh dalam cerita tersebut ada Nusa, Rara, Abdul, dan Anissa, Bu. Benar. Terima kasih Najla. Untuk pertanyaan yang ketiga, di mana tempat dalam cerita tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nadia Quratul Aini. Kepada Nadia dipersilakan. Tempatnya di taman bermain, Bu. Ya, benar. Terima kasih Nadia. Ya, Bu. Pertanyaan LKPD selanjutnya mengenai bagaimana sikap tokoh dalam cerita Nusa. Nah, ini akan dijelaskan oleh Indah Irgandi. Kepada Indah dipersilakan. Baik, Bu. Menurut saya, sikap tokoh pada cerita tersebut, yang pertama, Nusa sikapnya baik hati dan bisa memberikan arahan kepada adiknya, yaitu Rara, untuk bersikap baik terhadap sesama penjual. Lalu, tokoh kedua, yaitu Rara, adik Nusa, mampu berbuat baik dan menghargai sesama, Bu. Lalu yang ketiga, Abdul. Abdul memiliki sifat pemaaf dan tidak membalas perbuatan buruk orang lain, Bu. Dan yang terakhir yaitu Anissa. Anissa memiliki
bersikap yang pengertian dan sabar menasehati adiknya, Bu. Baik, terima kasih kepada Indah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa pesan atau amanat dari cerita Nusa tersebut? Pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Putri Aziza. Kepada Aziza, dipersilahkan. Pesan atau amanat dari cerita tersebut adalah kita sebagai sesama manusia tidak boleh memiliki sifat iri hati dan dengki terhadap kehidupan orang lain, Bu. Kita harus bisa bersikap baik terhadap siapapun dan dapat hidup rukun di mana saja berada, Bu. Baik, bagus jawaban dari Putri Aziza. Dan untuk pertanyaan LKPD yang terakhir, yaitu mengenai berdasarkan pesan atau amanat dari cerita Nusa tersebut, tuliskan contoh-contoh perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Nazla Asifah. Kepada Nazla, dipersilakan. Baik, Bu. Jawabannya ketika kita melaksanakan ujian sekolah, maka ada beberapa murid yang mendapatkan nilai yang bagus dan ada beberapa lagi yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Maka sikap kita sebaiknya tidak sombong ketika memperoleh nilai yang bagus dan ketika mendapatkan nilai yang kurang bagus, maka jangan iri terhadap teman kita dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kita supaya dapat bisa lebih bersemangat dalam belajar, Bu. Baik, terima kasih kepada Nazla atas jawabannya. Nah, jawaban anak-anak Ibu itu sebenarnya semuanya. Nah, dapat kita pahami bahwa dalam video tersebut didapatkan pembelajaran serta pengetahuan yang lebih tentang siapa saja tokoh dalam cerita tersebut serta amanat yang kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Ibu mengerjakan evaluasi nantinya dan evaluasi ini dikerjakan masing-masing. Ibu persilahkan kepada salah satu anak-anak murid Ibu untuk dapat membacakan teks tentang anak penggembala dan serigala. Teks ini akan dibacakan oleh Indah Irgandi. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah teks narasi dengan judul Anak Gembala dan Serigala. Hidup seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Dia ditugaskan untuk merawat domba majikannya dan meminta tolong warga jika ada serigala yang mendekati domba. Bosan dengan rutinitasnya mengembala domba, anak gembala tiba-tiba berteriak tolong. Tolong, ada serigala di sini. Sontak warga desa pun segera menghampiri dan menolong. Tetapi mereka kesal karena anak gembala hanyalah bercanda. Senang dengan reaksi warga, anak gembala pun terus-menerus menipu warga dengan mengatakan, ada serigala datang. Sampai pada suatu sore, datanglah segerombolan serigala yang mendekati domba dan anak gembala. Anak gembala ketakutan. Anak gembala pun berteriak minta tolong, tetapi tidak ada warga yang menjawab karena mereka sudah tidak percaya dengan anak gembala. Dan sekian yang dari cerita anak penggembala dan serigala, Bu. Baik, Indah. Terima kasih Indah atas pembacaan teks narasinya. Nah, dari tes narasi ini Ibu persilakan kepada anak-anak Ibu nantinya dapat mengerjakan evaluasinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam, arapi arapi, guli 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 ram sam sam. Nah, anak-anak Ibu, maka dengan berakhirnya evaluasi tadi dan kita telah mempelajari tentang teks narasi, maka Ibu
akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu teks narasi. Jadi teks narasi ini yaitu bentuk tulisan ataupun cerita yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau pengalaman dalam urutan kronologis atau sekuensial. Jenis teks ini sangat umum digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari sastra hingga laporan berita. Dalam teks narasi sangat umum digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari sastra hingga laporan berita. Nah, dari ciri-ciri teks narasi ini dapat kita pahami bahwa teks ini lebih menceritakan kepada hal yang lebih kronologis. Baiklah, mungkin sekian materi kita pada pembelajaran siang ini. Dan untuk materi selanjutnya itu mengenai teks persuasif. Dan itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekian. Dan untuk selanjutnya, dipersilakan kepada anak ibu untuk menyanyikan lagu daerah. Pada pembelajaran sore ini, dipersilakan kepada Nadia Quratul Aini untuk dapat menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita mengucapkan hamdalah, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Audio Jungle.